melanjutkan pembicaraan mengenai pencapaian atau susahnya mencapai MDGs di bidang infant mortality. Jadi apa bedanya untuk Jawa dan Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur? Bagian timur itu relatif kurang semua, Pak. Dokter kurang, bidan kurang, dokter spesialis apalagi, sarana prasarana juga kurang. Jadi di sana harus dikejar mungkin antara 5 sampai 10 tahun baru bisa selesai. Wow. Tapi kalau sebelah barat relatif bagus, Pak. Jadi tinggal Sebelah mutu pelayanan. Sumatera dan Kalimantan. Ya, lumayan ditingkatkan saja mutunya saja ditingkatkan sedikit dengan pelatihan-pelatihan bagaimana melaksanakan pelayanan-pelayanan kesehatan yang ada yang bernuansa hak asasi manusia, bahwa kesehatan adalah haknya. Tapi yang di tengah, yang di Jawa-Jawa ini, katakanlah satu dokter bisa melayani 100 sampai 200 orang kan tidak mungkin, Pak. Karena itu maka puskesmas harus dipecahkan lagi menjadi rumah sakit pratama, menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Dokter juga harus disebar ya. Nah, jadi strategi untuk penyebaran dokter, bidan, alat, kemudian sistem rujukan, nah itu harus dikembangkan kembali, dikembalikan kembali ke dalam revitalisasi sistem kesehatan nasional, Pak. Sekarang sudah lupa semua dengan sistem kesehatan nasional, sehingga saya bisa katakan saat ini pelayanan kesehatan tidak bersistem, Pak. Oh begitu ya, iya. Begitu parah. Harus dikembalikan, Pak. Karena hampir semua program-programnya diarahkan hanya untuk melayani kesehatan orang miskin, betul sekali orang miskin, tetapi pengobatan, Pak. Padahal namanya Kementerian Kesehatan, bukan Kementerian Kesakitan untuk orang miskin. Nah, jadi paradigma ini yang harus dikembangkan, preventif, promotif harus dikembangkan, posyandu harus dikembangkan, gizi harus dikembangkan, PHBS harus dikembangkan, karena 90% akan sehat, meningkatkan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat, itu yang paling penting, 90%, Pak. Yang sakit itu hanya 10%, 1 tahun itu hanya 2 kali, Pak. Nah, sekarang kita sedang genggap-gempita dengan BPJS, dengan Jakarta Sakit, Jakarta Kartu JKS ya, yeah. Jakarta Kartu Sehat. Nah, sebenarnya itu hanya bahagian dari 10% persoalan bangsa, Pak. 90%-nya mari kita kembalikan masyarakat untuk hidup sehat. Caranya adalah yang pertama, generasi muda mari kita ajak, jangan minum Fanta sebelum minum Coca-Cola, jangan bermain cinta sebelum tamat sekolah, Pak. 82% pasangan usia subur yang umurnya 15-24% ingin punya anak dalam 1-2 tahun ini, Pak. Nggak bisa dibendung, Pak. Itu kawin apa, muda desakan ini. Sosial, desakan orang tua, atau orang muda apa tidak ikut tren dunia di mana orang sekarang tidak dari BPS 37,9% menikah di bawah 15 tahun pada perempuan, laki-laki 11,9%. Jadi kawin muda banyak sekali dan itu melanggar undang-undang perkawinan, Pak. Kok bisa ya? Iya, karena undang-undang perkawinan kan boleh menikah 16 dan 19. 16 tahun untuk perempuan, 19 tahun untuk laki-laki. Karena itu kami menghimbau pada kesempatan ini pada para KUA jangan menikahkan anak ya yang di bawah 16 tahun dan 19 tahun. Apakah dalam bidang kesehatan atau KUA ini berlaku juga sindrom di bagian lain masyarakat Indonesia bahwa kejanggalan itu terjadi karena kurang etika dari pejabat-pejabat itu, atau orang nggak ngerti aja bahwa nikah muda itu tidak bagus gitu. Nah, karena mereka mungkin terjadi pergeseran nilai, Pak. Rata-rata karena di desa katanya sekarang agak kesulitan mendapatkan sumber kehidupan, di mana sumber ekonomi pertanian itu bergeser ke tenaga kerja, Pak. Sehingga orang melihat menjadi TKW, menjadi tenaga kerja di migran di luar itu lebih menarik dibandingkan jadi petani, Pak. Karena itu maka di desa itu berbondong-bondong anak muda bergeser semua, terutama perempuan, hampir sekitar 8 juta menjadi TKI di Indonesia, di dunia, Pak. Di 12 destination. Karena itu maka sekarang strategi grand design kependudukan kita bagaimana mengembalikan desa menjadi tempat untuk bisa mendapatkan pendapatan bagi keluarga, Pak. Kedua, kalau saja ada di koridor ekonomi lainnya yang katanya sekarang sedang dikembangkan 11 koridor master plan pengembangan percepatan ekonomi Indonesia di 6 koridor. Nah, tenaga-tenaga muda yang terlatih ini dikirimkan ke berbagai pulau di Indonesia, Pak, sehingga tersebar. Katakan koridor 1 di Cilegon, itu akan ada pabrik baja Krakatau Steel dan Posco yang 3 kali lebih besar daripada Krakatau Steel sekarang dan membutuhkan kira-kira 20-30 ribu tenaga kerja terlatih.
Karena itu maka dari seluruh SMK, seluruh sekolah-sekolah itu akan bergeser ke sekitar koridor Cilegon, Banten ini. Koridor 2 di Pelelawan, demikian pula di Pelelawan akan dikembangkan agroindustri berbasis kelapa sawit, berbasis pabrik-pabrik dan sebagainya yang memerlukan tenaga kita. Nah itu secara terintegrasi dalam program MP3I sudah dikembangkan dan harus didorong oleh tenaga-tenaga muda itu. Nah yang ketiga baru ke luar negeri, kita tingkatkan perlindungannya, bukan dibutuhkan di moratorium, akan dilakukan perjanjian B2B dulu Pak. Nah itu semua adalah unsur utama dari bangsa kita. Jadi luas sekali, mulai dari Anak, infant mortality disebabkan oleh ini dan itu nikah terlalu cepat, disebabkan oleh gambaran employment iya, dan sebagainya. Jadi sehingga keluarga berencana menjadi menjadi bermasalah. Dan sekarang pun sudah 2 tahun kepala BKKBN-nya tidak jelas. Sehingga yang dulu BKKBN itu hampir seperti super kementerian ya. Sekarang BKKBN saya pikir malah sudah nggak ada. Kita bicarakan setelah break yang kedua ini dengan acara dengan Dr. Rahmat Sentika.